Dan siapa yang sengaja memindahkan kerikil, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Kalau orang datang di awal waktu, nanti dia seperti bersedekah dengan seekor unta, waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti domba bertanduk, waktu keempat seperti sumbang dengan ayam, waktu kelima seperti bersumbang dengan telur. Nah, semua ini bisa hilang, pahala-pahala ini kalau seseorang sengaja berbuat hal sia-sia di saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Oleh karena itu kita disuruh dengarkan dengan teliti kalau ingin mendapatkan pengampunan dosa selama atau sebanyak 10 hari. Yang kedua, selain sholat Jumat, saudaraku seiman, kita dianjurkan untuk mandi Jumat, terutama bagi laki-laki, dan pendapat jumhur ulama dinyatakan kewajibannya. Serta juga memakai wangi-wangian yang terbaik, memakai pakaian yang terbaik untuk merayakan hari raya kita ini. Innalhamdulillah. Sesungguhnya segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, kedalaman lautan, yang terjangkau oleh mata atau tidak terjangkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Semua ibadah tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan firman kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Khutbah Jumat kita pada kali ini adalah kemuliaan hari Jumat. Hari yang sekarang kita sedang ada ini adalah hari yang sangat spesial bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakan salah satu surah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah. Dan ini menandakan kedudukannya yang sangat tinggi, dan itu surah nomor 62 secara urutan dalam Al-Quran. Dalam salah satu ayatnya, dalam surah Jum'ah, di ayat 9, Allah menyebutkan tentang Jumat ini dan memerintahkan kita untuk memuliakannya. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, bila telah dikumandangkan salat untuk Jumat, maka segeralah
untuk menuju kepada zikrullah. Maksudnya hadiri solat dan juga hadiri khutbah Jumatnya. Dan tinggalkan semua jenis transaksi. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Dan dalam hadis baginda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai, kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit karenanya atau padanya, hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itu diciptakan Adam, wa fihi dakhala al-jannah, dan pada hari itu juga dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khair min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak ada hari di mana matahari terbit ataupun terbenam sepanjang masa yang lebih baik daripada hari Jumat. Hadanallahu lahu wa dhallan nasu anhu. Allah memberikan petunjuk kita untuk menjadikannya sebagai hari pilihan atau hari raya, dan banyak manusia yang sesat darinya. Fannasu lana fihi taba'. Dan manusia hanya mengikuti kita untuk memuliakan hari Jumat. Fahuwa lana, maka dia adalah milik kita umat Islam. Walil Yahudi yaumus sabt, dan orang-orang Yahudi memiliki atau memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Walin Nasara yaumal Ahad, dan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Inna fihi sa'atun la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'ta. Ketahuilah bahwasanya tidak ada waktu di hari Jumat. Inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'ta. Di hari Jumat ada waktu di mana tidak ada seorang mukmin pun yang meminta kepada Allah, dia salat sambil meminta kepada Allah sesuatu, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, uridatul Jum'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat telah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihissalam fi kafahu kal mir'atil bayda. Jibril datang membawanya di kedua telapak tangannya, dan dia seperti cermin yang berwarna putih. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, di tengah-tengahnya ada seperti titik berwarna hitam. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, ma hadhihi ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril alaihissalam menjawab, hadhil jum'ah ya'riduha alaika rabbuk. Ini adalah hari Jumat yang ditawarkan Tuhanmu untukmu, hai Muhammad. Litakuna laka 'ida, agar dia menjadi hari raya untukmu, wali qaumika min ba'dik, dan juga untuk pengikutmu sesudahmu. Walakum fiha khair, di hari Jumat itu banyak kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kalian. Takunu antal awwal, dan yang dapat penawaran pertama adalah engkau, hai Muhammad. Wa takunul yahudu wan nasara min ba'dik, kalau kau menolak baru akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa fiha sa'atun la yadu ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa a'tahu. Dan di sana ada waktu di hari Jumat di mana tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah dari kebaikan yang sudah menjadi takdirnya, kecuali pasti akan diberikan. Au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'zamu minhu. Dan kalau dia berlindung dari satu keburukan, maka Allah akan selamatkan dari keburukan yang lebih besar daripada apa yang dia berlindung darinya. Wa nahnu nad'uhu fil akhirati yaumal mazid, dan kami sendiri para malaikat memanggil dan menyebutkan Jumat di hari kiamat nanti sebagai hari tambahan. Yang dimaksud kata ulama itu adalah hari tambahan. Orang akan mendapatkan tambahan nikmat yang melimpah nanti di surga, selain nikmat yang sudah dijanjikan kalau dia menghidupkan Jumatnya. Hadis ini masih berlanjut, tapi sampai sini saksi bahasan, diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ada beberapa amal saudaraku siman yang kita dianjurkan untuk dipedulikan atau diseriusi untuk dikerjakan di hari Jumat. Yang pertama, mengerjakan sholat Jumat sebagaimana kita kerjakan ini. Dan Nabi SAW bersabda tentang keutamaan Jumat, diantaranya hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu di hari Jumat dan dia sempurnakan wudunya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat,
kemudian dia datang hari Jumat dan dia dengarkan dengan teliti dan serius apa yang disampaikan oleh khatib, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sesudahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan akan ditambah 3 hari lagi. Artinya seseorang kalau seperti kita hadir ini uduk dengan sempurna, kemudian dia datang dan dia dengarkan baik-baik khatib menyampaikan khutbah, maka akan dapat pengampunan 10 hari. Antara Jumat itu ke Jumat sesudahnya 7 hari, ditambah 3 hari lagi tambahannya. Waman massal hasa faqad lagha, dan siapa yang sengaja memindahkan kerikil, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar tentang masalah yang beranda hadis nanti yang kita tentunya, yaitu Nabi SAW bersabda, ada hadis nanti yang kita paparkan, kalau orang datang di awal waktu, nanti dia seperti bersedekah dengan seekor unta, waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti domba bertanduk, waktu keempat seperti sumbang dengan ayam, waktu kelima seperti bersumbang dengan telur. Nah, semua ini bisa hilang, pahala-pahala ini kalau seseorang sengaja berbuat hal sia-sia di saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Oleh karena itu kita disuruh dengarkan dengan teliti kalau ingin mendapatkan pengampunan dosa selama atau sebanyak 10 hari. Yang kedua, selain sholat Jumat, saudaraku seiman, kita dianjurkan untuk mandi Jumat, terutama bagi laki-laki, dan pendapat jumhur ulama dinyatakan kewajibannya. Serta juga memakai wangi-wangian yang terbaik, memakai pakaian yang terbaik untuk merayakan hari raya kita ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan juga An-Nasai, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatataharu mastata' min tuhrin. Tidak ada seseorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat lalu dia betul-betul bersuci semaksimal dia mampu, wa yaddahinu min duhnihi, dan dia menggunakan minyak yang dia miliki. Sebagian ulama dia memanakan minyak rambut agar rambutnya bisa rapi dan bersih, wa yamassu min tibi baitihi, lalu dia menggunakan wangi-wangian dari rumahnya, thumma yakhruju fala yafruqu bainal itsnain, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk. Artinya kalau dia mau datang di saf-saf depan, dia datang lebih awal, dia tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk. Thumma yusalli ma kutiba lah, kemudian dia solat sesuai yang disyariatkan untuknya. Kata sebagian ulama hadis adalah solat tahiyat masjidnya. Thumma yunsita idza takallama al-imam, kemudian dia fokus dan teliti pada saat mendengarkan khutbah disampaikan oleh khatib, kecuali illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sesudahnya. Kita lihat dari hadis ini hikmah yang sangat besar, bahwasanya hari Jumat dirayakan dengan kebersihan dan kerapian. Mandi yang bersih, pakai baju yang terbaik, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, kemudian datang dan khusus memang untuk menghadiri Jumat, maka akan dapat pembersihan dosa. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, kata Nabi SAW, man iktasala yaumal jum'ati wa massa min tibi, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia pakai parfumnya atau minyak wanginya, in kana indahu, kalau dia memiliki, wa labisa min ahsani thiyabihi, dan dia pakai baju terbaiknya, thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia keluar untuk mendatangi masjid, fayarkab ma bada lahu, fayarka ma bada lahu, lalu dia ruku atau dia solat sesuai yang dia mampu, walam yu'zi ahada, dan dia tidak mengganggu siapapun, thumma ansata hatta yusalli, kemudian dia fokus mendengarkan khatib sampai dia mengerjakan solat Jumat, kana kafaratun lima baina wa bainal jum'atil ukhra, maka pastikan akan menjadi pembersihan dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sesudahnya. Demikian pula yang ketiga adalah bersegera ke masjid. Di hari Jumat dianjurkan agar kita bersegera ke masjid. Ini punya keutamaan tersendiri, sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, siapa yang mandi di hari Jumat dengan sebersih-bersih dia mampu. Artinya kalau dia mandi biasa di hari-hari biasa, misal dia memakai sabun sekali misalnya, mungkin di hari Jumat dia pakai lebih banyak, mungkin 2 kali dia pakai sabun. Intinya dia lebih bersih daripada mandi yang lainnya. Wabakkara wabtakar, lalu dia segera datang ke masjid, ya, artinya tidak telat, ya, sebelum khatib nanti dari mimbar. Wa masya walam yarkab, dan kalau dia bisa jalan kaki, tidak berkendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia duduk dekatnya imam atau khatib. Fastama'a walam yalgu, lalu dia fokus dengar khutbah dan dia tidak berbuat hal yang sia-sia.
mungkin di masa kita termasuk bermain handphone misalnya, atau sibuk dengan aktivitas lain pada saat khatib menyampaikan khutbah, kana lau bikulli khutwatin amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan dari setiap langkah kakinya menuju ke masjid amal 1 tahun, baik puasanya ataupun sholat malamnya. Kita bisa bayangkan betapa besarnya keutamaan ini bila seseorang mandi dengan bersih, segera ke masjid, kemudian juga dia dekat dengan khatib dan mendengarkan, kemudian akan dicatatkan baginya setiap langkahnya. Ya, kalau dia ke masjid misalnya tadi bapak-bapak menuju ke sini anggap memiliki 100 langkah kaki misalnya, atau 1000 langkah kaki kena jauh. Tentu juga kalau keadaan mobil seperti keadaan di Jerman ini mungkin karena masjidnya jauh, insya Allah akan sama. Allah punya cara menghitung setiap putaran roda mobil kita, maka akan dicatatkan baginya setiap langkahnya itu amal sama dengan amal setahun penuh puasa tidak berhenti dan setahun penuh sholat malam tidak berhenti. Begitu juga di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man gassala waqtasal, siapa yang mandi semaksimal dia mampu di hari Jumat, wadana wabtakar, kemudian dia dekat dengan imamnya dan dia bersegera datang lebih cepat ke masjid, waqtaraba wastama', dan dia duduk dekat dengan khatib dan mendengarkan baik-baik khutbah, kana lau bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha, maka dicatatkan baginya setiap langkah kakinya sama dengan dia solat malam dan puasa setahun penuh tanpa berhenti. Demikian pula dalam hadis yang lain yang serupa dengan ini, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat sama dengan mandi junub. Kata sebagian ulama hadis, boleh bagi orang yang sudah menikah menggabungkan antara mandi junubnya dengan mandi Jumatnya. Jadi maaf, dia hubungan biologis di hari Jumat, kemudian dia gabungkan niatnya dalam hati mandi Jumat sama mandi junub. Atau kalau yang belum memiliki pasangan, maka dia bisa melaksanakan mandi Jumatnya mirip dengan mandi junub, dengan membasuh telapak tangan, membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu solat, lalu kemudian memulai dengan sisi kanan kepala, lalu seluruh tubuh dibasahi dengan air. Thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia datang lebih awal di waktu pertama, faka'annama qarraba badana, sama pahalanya dia bersedekah dengan seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, dan siapa yang datang di waktu kedua sama dengan dia bersedekah dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsa faka'annama qarraba qabshan aqran, siapa yang datang di waktu ketiga sama dengan dia menyumbang atau bersedekah dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, dan siapa yang datang di waktu yang keempat sama pahalanya dengan mendekatkan diri atau bersedekah jalan Allah dengan seekor ayam. Wa man ra'a fis sa'atil khamisa faka'annama qarraba baydah, dan siapa yang datang di waktu yang kelima maka sama dia pahalanya dengan bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaika yastami'una adz-dzikr, dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar maka para malaikat pun hadir mendengarkan khutbah. Para ulama menjelaskan masalah perbedaan waktu ini, tapi yang jelas hikmahnya, kata para ulama, tidak disebutkan waktu pertama itu kapan, waktu kedua itu kapan, ketiga, keempat, kelima, agar seseorang tetap berlumba-lumba dalam kebaikan. Ada juga sebagian yang mengatakan waktu pertama dia keluar dari subuh dan dia tidak kembali sampai selesai Jumat. Tapi ini mungkin sedikit pendapat yang ada taklif atau beban. Tapi umumnya ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah waktu-waktu orang dia datang lebih cepat. Misalnya sejam sebelumnya dia datang, maka dia sudah bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Intinya, makin dekat khatib naik di atas mimbar, maka makin kecil pahalanya. Dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar baru datang, maka tidak mendapatkan pahala ini, walaupun sah Jumatnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, kata Nabi SAW, idza kana yaumul jum'ah, kalau tiba hari Jumat, waqafatil malaiku ala babil masjid, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang berdiri, yaktubunal awwala fal awwal, dia mencatat siapa saja yang datang pertama dan selanjutnya. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yahdi badana, orang yang buru-buru datang ke masjid waktu awal sama dengan bersedekah dengan seekor unta. Thumma alladhi yuhdi al-baqar,
baqarah. Kemudian datang kedua seperti orang bersedekah dengan seekor sapi. Thumma qabshan. Kemudian yang waktu ketiga seperti menyumbang dengan seekor domba jantan bertanduk. Thumma dajaja. Kemudian waktu keempat seperti menyumbang dengan ayam. Thumma bayda. Kemudian waktu kelima seperti menyumbang dengan telur. Ini batasnya sampai khatib naik di atas mimbar. Fa idza kharaja al-imamu tawu suhufahum yastami'una dzikir. Kalau imam atau khatib sudah datang dan naik di atas mimbar, maka para malaikat pun menutup buku-buku catatan amal ini, kemudian duduk dan mendengarkan juga khutbah. Nah, ini termasuk amal yang harus ditekankan kalau kita sedang mengerjakan atau Jumat, yaitu yang ketiga, kita bersegera. Yang keempat, saudaraku seiman, adalah memperbanyak doa. Dan di sini ada waktu mustajab. Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ati فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan di hari Jumat ada waktu di mana tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah sementara dia sedang mengerjakan atau sedang mengerjakan solat, dan dia mohon kepada Allah kecuali Allah akan berikan. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau kalau waktunya sangat sedikit. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai dengan sanad sahih, Nabi SAW menyebutkan lebih rinci masalah waktu mustajab itu, yaitu dalam sabda beliau SAW, yaumul jumati ithnata asyrata sa'ah. Ketahuilah hari Jumat itu ada 12 jam kalau kita mulai azan subuh sampai azan maghrib. La yujad fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla illa atahu iyah. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali pasti Allah akan kasih. Faltamisuha akhiru sa'atin min akhir sa'atin ba'da salatil asr. Dan lebih banyak lagi fokus ke waktu itu ya pada saat lepas asar sampai terbenam matahari. Makanya sebagian ulama salaf, mereka ada yang kalau selepas solat asar tidak lagi berbicara dengan siapapun kecuali mereka mengangkat tangan ke langit dan berdoa kepada Allah, berharap bisa mendapatkan waktu yang mustajab ini. Di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da salatil asri ila ghaibubati syams. Kejarlah waktu-waktu yang mustajab itu di hari Jumat, tepatnya habis asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Dan tidak asing lagi hadis yang sahih riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, man qara surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah ada adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan dia cahaya yang terus meneranginya sampai Jumat yang akan datang. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, man qara surat Al-Kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nuri ma baina wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian yang keenam dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup banyak hadis dalam masalah ini, kita sebutkan sebuah hadis saja diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Ketahuilah hari-hari kalian yang paling baik, yang paling mulia, yang paling pantas kalian muliakan adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubit. Dan pada hari itu juga Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu. Dan pada hari itu ditiupkan sangkakala hari kiamat. Wa fihi sa'akatu. Dan pada saat itu wafatlah semua makhluk. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah baca salawat kepadaku pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta ay balaita. Bagaimana ya Rasulullah disampaikan kepada Anda salawat kami sementara Anda sudah punah dengan tanah
maksudnya sudah mati dan orang fahamnya tanah sudah menghancurkan jasad manusia. Maka kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal harrama alal ardi an ta'kula ajsamana. Ketahuilah Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad kami para nabi-nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Sebagai penutup saudaraku seiman, kita sebutkan 2-3 hadis atau 3-4 hadis kurang lebih berhubungan dengan masalah ancaman orang yang melalaikan Jumat. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ahriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku pengen sekali menyuruh seseorang untuk mengimami manusia solat, kemudian aku keluar dan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir solat Jumat. Semua ancaman yang diikuti dengan hukuman seperti ini, Nabi akan bakar rumahnya, kena laknat, siksa kubur, siksa neraka. Semua ini berarti menandakan dosa-dosa besar. Di dalam hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Harusnya orang-orang yang meninggalkan Jumat berhenti segera. Mereka harus segera kembali mengerjakan Jumat. Aula yakhtimanna Allah ala qulubihim, atau Allah akan tutup hati-hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai sesudahnya. Maksudnya lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu semuanya bahwasanya hukuman Allah yang paling berat bagi seorang hamba adalah Allah kosongkan hatinya dari keimanan sehingga tidak lagi keinginan untuk dekat dengan Allah, dan ini hukuman yang paling berat, lebih berat daripada hukuman fisik. Ada seorang dari Bani Israel pernah berkata di hadapan Musa alaihissalam, kalau saya selama ini berbuat maksiat tapi tidak pernah melihat hukuman Allah. Maka Jibril pun datang lalu menyampaikan kepada Musa alaihissalam, suruh sampaikan ke orang tersebut, dia keliru. Sungguh Allah mengatakan kepadanya, aku telah menyiksamu tapi tanpa engkau ketahui. Dengan cara sudah sekian tahun, dari semenjak buat maksiat sekitar 20 tahun dalam riwayat dikatakan, sudah 20 tahun dia berbuat maksiat, maka 20 tahun itu aku angkat kenikmatan iman dari hatinya. Sehingga dia tidak pernah lagi bisa untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau cuma hubungan fisik, sakit, tabrakan, diganggu orang, ini adalah hal-hal yang masih lebih ringan dibandingkan kalau hati kita kosong daripada keimanan. Dan orang yang meninggalkan Jumat secara sengaja, Allah akan catat dia termasuk orang-orang yang lalai dari ibadah. Dua buah hadis yang terakhir, 3 hadis terakhir, maaf, pendek-pendek semuanya. Hadis yang ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, man tarakal jum'ati thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut ya tanpa ada uzur, maka pastikan dia adalah seorang munafik. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, maaf, kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba Allah ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali karena kelalaian, maka Allah akan tutup hatinya dari hidayah. Dan hadis yang terakhir adalah hadis riwayat At-Tabarani, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Siapa yang meninggalkan Jumat secara sengaja tanpa udhur 3 kali, maka pasti Allah akan cap dia menjadi orang munafik. Dan kita tahu orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pasti tempatnya di tempat yang paling dasar dari neraka, atau tempat yang paling menyakitkan di api neraka. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya dan mohon maaf kepadanya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sebuah hadis yang saya tadi belum sempat sampaikan, tapi berhubungan dengan khutbah kedua kita ini, karena kita akan isi dengan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya Jumat itu ada 12 waktu, seperti tadi dari subuh sampai azan maghrib, dan waktu yang diijabah, ya, kata Nabi SAW, adalah semenjak khatib dari mimbar sampai diiqamahkan solat. Maka ada 2 waktu dari 12 waktu itu yang betul-betul kita disuruh fokus, selepas asar sampai terbenam matahari, dan di saat khatib sedang khutbah sampai selesai khutbah. Biasanya di khutbah kedua, khatib-khatib semuanya berdoa,
dengan berharap ini adalah waktu mustajab. Maka mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana puji-pujian para malaikat-Mu, pujian para nabi-nabi dan utusan-Mu, serta pujian orang-orang yang telah Engkau pilih sebagai wali-wali-Mu. Kami puji Engkau ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami dan Engkau catatkan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Engkau terima seluruh amal-amal saleh yang kami sudah kerjakan dan juga Engkau maafkan dosa-dosa kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, Engkau lah yang telah menggerakkan kaki kami untuk hadir di masjid ini, menghadiri Jumat ini, maka terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, ikhlas ataupun kurang ikhlas, dan juga amal-amal yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, dan juga pelanggaran kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kaki kami ke negeri ini, di wilayah Eropa dan tepatnya di wilayah Jerman dan mungkin seluruh wilayah Eropa, kami berharap ya Allah Engkau nyebarkan agama Islam ini di tangan kami dan tangan muslimin di sini, sehingga kami bisa meraih pahala maksimal dari keislaman mereka. Ya Allah, sebarkanlah hidayah dan agamamu di negeri ini dan di wilayah ini ya Allah. Makmurkanlah negeri-negeri ini dan tetapkanlah Islam sebagai agama dan pegangan mereka. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun mereka sedang tertindas, terutama di Palestina. Berikanlah mereka kemerdekaan sebagaimana Kau berikan kepada kami ya Allah. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Ya Allah, makmurkan negeri kami Indonesia semakmur-makmurnya. Berikanlah hidayah para nabi menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami, dan siapa yang memberikan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga kami dan bagi diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, satukanlah kami di surga Firdaus sebagaimana Engkau satukan kami dalam pertemuan Jumat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghafar, wa Zat yang mulia dan maha pengampun, ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ketahuilah Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, keadilan, dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran, perbuatan keji, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ingatlah itu dan jadikan sebagai prinsip hidup kalian, dan selalu ingat, fadhkurullah azima yadhkurkum, ingatlah Allah maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala niyami yazidkum, syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Waladhikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat.